hormat kepada sesama manusia ini sebenarnya harga mati, bukan sesuatu yang hanya sekedar isapan jempol. Kami memulai perjalanan menyusuri keberagaman beragama di Larantuka, ibu kota kerajaan Katolik satu-satunya di Indonesia, dan rumah bagi 200.000 lebih umat Katolik di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Banyak bintang bertebaran, bersinar karena matahari. Banyak teman di mana-mana, yang dekat karena toleransi. Ya. Larantuka juga dikenal sebagai Kota Renya atau Kota Ratu, Kota Maria. Hampir 80% masyarakat di Larantuka beragama Katolik, lebih banyak dibandingkan rata-rata daerah lainnya di Indonesia. Kabar pembangunan masjid yang didukung umat dan Muslim di Larantuka menjadi awal perjalanan kami tentang toleransi beragama di daerah ini. Masjid Syuhada, salah satu dari sekian banyak bukti kerukunan umat beragama, kokoh berdiri di tengah kota Larantuka. Masjid ini dibangun pertama kali tahun 1960. Masyarakat bergotong royong membangun tempat ibadah saudara mereka yang berbeda agama tanpa kekhawatiran. Mengapa mayoritas Katolik Larantuka mendukung minoritas? Apakah ini benar-benar terkait ajaran agama ataukah ada sebab lain? Dari mana semuanya bermula? Kami menemui Benedikta Darmiance, guru sekolah dasar yang telah mengabdi puluhan tahun di Kota Renya. Ia adalah salah satu umat Katolik yang turut terlibat dalam renovasi Masjid Syuhada. Baginya, dan pada umumnya masyarakat di Larantuka, rasa persaudaraan menggerakkan mereka untuk bahu-membahu membangun tempat ibadah saudara mereka. Kami merasa bahwa mereka itu adalah saudara kami, karena sejak kecil kami sudah bersama-sama dengan mereka. Kami punya keluarga itu separuhnya ada di Muslim, separuhnya sudah ada di Katolik. Terus di dalam kegiatan kekeluargaan kami selalu sama-sama, begitu Ibu. Jadi macam pembangunan masjid itu kan merasa bahwa itu satu sumbangan kerohanian, begitu Ibu, sehingga dengan sendirinya kami memberikan sumbangan. Di tengah maraknya peristiwa intoleransi beragama akibat dikotomi mayoritas-minoritas di Indonesia akhir-akhir ini, nyatanya Larantuka mencatat kisahnya sendiri. Hubungan yang baik dan harmonis membuat sekat mayoritas-minoritas seakan tidak ada di sini. Kami bertemu Ahmad Tahir, salah seorang warga Muslim yang dipercayakan menjadi kepala sekolah SMK Suradewa, sekolah yang mayoritas guru dan siswanya beragama Katolik. Nggak pernah merasa jadi minoritas, karena hampir di setiap agama punya perwakilan lintas agama, sehingga kami merasa bahwa kami memiliki hubungan yang baik antar mayoritas dan minoritas. Tidak pernah ada kesenjangan di sana, sekalipun bahwa di kehidupan di Kota Renya ini kami mayoritas dan minoritas campur baur dalam kehidupan itu, baik di sekolah maupun di pasar, di tempat-tempat umum, tidak pernah merasa ada perbedaan di sana. Itu dibuktikan dengan
setiap ada kegiatan-kegiatan keagamaan itu biasanya saling melengkapi dan saling membantu. Pada 2008, Masjid Syuhada mulai direnovasi. Renovasi masjid yang berdiri megah di tengah kota Larantuka ini melibatkan seluruh masyarakat. Tidak hanya materi, namun juga tenaga mereka berikan dengan sukacita untuk renovasi tempat ibadah umat muslim ini. Nah, karena besarannya ini dan sekian ton ini dak ini, ya kita pertimbangkan. Satu kali cor hari itu harus selesai. Semuanya harus selesai, tidak boleh berhenti katanya secara teknis. Oke. Maka saya mengundang saudara-saudara kita baik yang muslim maupun non-muslim. Ribuan manusia waktu itu. Jadi pada saat diminta untuk pancoran masjid, semua diarahkan ke sana dan rata-rata siswanya itu siswa Katolik semua. Dan tidak ada pengeluhan, malahan mereka ingin sangat membantu dan bisa memberikan support, bisa memberikan tenaga mereka untuk membantu pembangunan masjid itu yang sekarang masih megah di Swaswadai. Kalau dari kalangan muslim ya biasa, memang ada tanggung jawab untuk mengorbankan sejumlah hartanya untuk kepentingan pembangunan itu biasa. Yang menjadi luar biasa itu perhatian saudara-saudara kita dari luar, mulai dari Bapak Uskup sampai dengan awam. Ketua Panitia Renovasi Masjid yang juga menjabat Ketua MUI Flores Timur menceritakan, pembangunan masjid ini sejak awal sudah melibatkan umat Katolik. 4 pilar besar yang menyangga kubah masjid merupakan sumbangan dari seorang rohaniawan Katolik kala itu. Itu 4 pilar tengah seperti ini, itu beliau yang Bruder Kurt. Dan pada saat kita turunkan itu 4 ini juga kita komunikasikan dengan mereka. Kalau dengar Masjid Istiqlal itu arsiteknya itu non-muslim, ya ini juga sama. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, syarat administrasi perizinan, baik pendirian maupun renovasi tempat ibadah, tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termasuk salah satunya syarat rekomendasi tertulis tentang persetujuan pendirian tempat ibadah. Hal ini ditegaskan oleh Ketua FKUB yang sekaligus pastor di wilayah Keuskupan Larantuka. FKUB akan memberikan surat supaya menjadi lampiran dari permohonan untuk mendirikan rumah ibadat. FKUB juga meneliti, membuat klarifikasi di lapangan, melihat apa benar sudah mencapai memenuhi syarat untuk mendirikan rumah ibadat, dan juga melihat apakah pendukung umat-umat sekitar situ memberi dukungan untuk mendirikan rumah ibadat. Karena juga dukungan dan umat itu harus disahkan oleh pemerintah desa atau kelurahan di mana mereka tinggal dan mereka membutuhkan surat keterangan itu. Berdirinya tempat-tempat ibadah di Larantuka tak bisa dilepaskan dari sejarah Kerajaan Katolik Larantuka yang mempunyai pengaruh dalam penyediaan lahan pembangunan tempat ibadah bagi semua umat beragama di Larantuka. Masjid di Poso itu tempatnya diberi oleh orang tua saya untuk bangunkan masjid, karena di situ juga ada keturunan dari kerajaan Larantuka yang Muslim yang menikah saudagar dari Makassar. Sehingga keturunannya ada yang Muslim, ada juga yang Katolik, sehingga diberi tempat di Poso itu untuk bangun masjid. Begitu juga dengan Protestan, gereja mereka tempatnya diberi oleh orang tua kami di Lokea, gereja Protestan dibangun situ karena raja melihat
masa yang Protestan setiap minggu gerejanya di satu rumah pindah ke rumah lain lagi, minggu depan dengan rumah lain. Jadi raja bilang, itu tanah di atas, yang penting kamu siapkan dana untuk bangun gereja, itu tanah saya kasih. Bagi masyarakat Lama Holot, hidup rukun dan damai berdampingan dengan sesama yang berbeda keyakinan bukanlah hal baru. Bahkan semangat toleransi ini ada jauh sebelum lahirnya Indonesia. Masyarakat disatukan dalam kesatuan adat dan budaya. Banyaknya berita-berita intoleransi di daerah lain seakan tidak mempengaruhi jalinan keakraban antar umat. Mengapa? Banyak bintang bertebaran, bersinar karena matahari. Banyak teman di mana-mana yang dekat karena toleransi.